Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilu 14 Februari 2024 hanya menghitung hari, ya. Hanya tinggal lebih kurang 20 hari, ya. Jadi semakin hari semakin dekat untuk pelaksanaan pemilu, pemilihan calon presiden Republik Indonesia. Dengan adanya pemilihan presiden di 2024, maka lembaga survei bermunculan. Survei yang lama dan lembaga survei yang baru-baru. Tetapi saya perlu mengingatkan kepada semua teman-teman sahabat yang nonton video ini, jangan percaya sepenuhnya terhadap hasil survei. Karena orang-orang yang melakukan survei pada umumnya maju tak gentar membela yang bayar. Lebih banyak bohongnya lembaga survei itu daripada jujurnya. Jadi hati-hati, hanya beberapa saja yang jujur. Jadi lebih banyak maju tak gentar membela yang bayar. Karena untuk survei biayanya besar. Ini dikatakan oleh seorang ahli atau masternya, pakar komunikasi politik di FISIP UI, namanya Effendi Ghazali. Effendi Ghazali ini orang hebat, tamatan dari Belanda, ya, ahli dalam bidang komunikasi khususnya di Indonesia. Apa katanya? Kita lihat videonya. Ketidakjujuran utama dalam pemilu atau komunikasi politik itu adalah lembaga-lembaga survei itu. Ya, itu penting. Dan saya adalah satu-satunya barangkali di samping ada beberapa yang lain yang tiap hari kerjaan saya cuma mengatakan, hai lembaga-lembaga survei, Anda tidak jujur. Ya, itu terus-menerus saya katakan. Kenapa Anda tidak jujur? Anda selalu bilang, kami membiayai lembaga survei, membiayai hasil-hasil survei itu dan biaya pelaksanaannya sendiri. Dari biaya kami sendiri. Padahal kita tahu Anda dibayar oleh pihak tertentu. Dan bahkan kalau misalnya membayar dengan biaya sendiri, kok kerjaan Anda cuma menyerang kubu yang tertentu gitu loh. Itu memang itu kalau Rocky Gerung nanti bilangnya dungu gitu ya. Jangan, kalau saya mau mengucapkannya itu gangguan kesehatan jiwa barangkali. Enggak, ini beda. Ilmiah, beda. itu ilmiah. Ilmiah loh, saya mohon maaf, ini beda. Kalau dungu tuh seakan-akan, betul ya? Ada ya? Wah, terima kasih Pak Dokter, ada istilahnya. Jadi gangguan kesehatan jiwa. Orang nggak tahu bahwa dia sedang membohongi orang lain gitu ya. Jangan pernah takut berbeda dari lembaga survei. Lembaga survei itu punya efek bandwagon namanya. Dia ingin meyakinkan kita sebelum masuk ke TPS, Anda itu kalah. Bahkan sekarang sudah beredar hasil exit poll di luar negeri yang, waduh, satu pihak kalah semua, partai tertentu paling unggul aja. Sudah ada ya yang beredar itu. Jangan pernah termakan oleh itu. Baik, sama-sama sudah kita tonton videonya. Pada umumnya yang namanya Pak Effendi Ghazali ini selalu membuka pikiran wacana berkomunikasi, terutama permainan politik yang ada di Indonesia. Beliau kaji, beliau dalami. Dan Effendi ini adalah orang yang betul-betul pakar di Indonesia. Selalu diundang oleh ILC untuk memberikan tanggapan-tanggapan masalah politik. Beliau mengatakan lembaga survei tidak sepenuhnya bisa dipercaya, itu kata beliau. Jadi kalau ada lembaga survei yang menyatakan satu putaran, mulai dari awal dia buat survei sampai hari ini, yang namanya pasangan nomor 1 tetap buncit di nomor 3. Dia ciptakan kondisi, dia ciptakan agar orang mempercayai hasil surveinya. Jangan pernah percaya hasil surveinya. Bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Pada saat orang kampanye di lapangan yang dikatakannya bakal menang nomor 2 satu putaran, ternyata masanya pada umumnya masa bayaran. Kalau nggak dibayar, nggak datang. Nggak dikasih beras, nggak muncul. Jadi mesti ada yang dijanjikan. Tetapi kalau pasangan nomor 1, wah ini luar biasa. Tidak pernah dibayar, mereka datang sendiri dengan penuh keikhlasan. Dan masanya membludak. Saking takutnya negara Konoha ini, selalu kalau ada kampanye dari pasangan 01, selalu dihalang-halangi. Izinnya dicabut, aksesnya dipersulit, dibikin macet, dan lain sebagainya. Ya, ternyata jika Allah berkehendak, maka makarnya akan muncul di situ.
Sampai hari ini yang namanya 01 kampanye, masyarakat yang hadir tidak ada yang dibayar. Bahkan mereka memberikan sesuatu kepada panitia, ya, untuk dibagikan kepada masyarakat, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Jadi pasangan nomor 1 tidak pernah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan kegiatan kampanye. Kampanyenya selalu didukung oleh orang-orang yang ikhlas, orang-orang pejuang-pejuang untuk relawan 01. Ini keren habis ini. Teman sahabat dimanapun berada, jangan pernah percaya survei mereka. Survei yang alami adalah kita lihat pada saat kampanye berapa banyak masyarakat yang datang. Itu real. Tetapi kalau yang dari yang lain itu selalu datangnya dibayar, diberikan ongkos, diberikan uang saku dan lain sebagainya. Jadi yakinlah dan percaya relawan 01 kita tetap eksis, kita tetap kompak, kita tetap solid. Dan KPU telah berpesan sama kita, ya, pada saat nanti tanggal 14 Februari 2024 pada saat pencoblosan, ya, harus 1. Kalau 2 batal apalagi 3. Jadi kalau mau dicoblos itu 1 yang dicoblos. Kalau 2 batal apalagi 3, itu kata Pak KPU. Jadi hati-hati dalam pencoblosan untuk coblos suara, cukup 1 aja. Cucuk 1, kalau 2 batal 3 apalagi, ya. Jadi KPU sudah mengingatkan kita dalam pencoblosan cobloslah 1, ya. Demikian teman sahabat relawan Anies dimanapun berada, kita harus tetap semangat untuk memenangkan 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sahabat dimanapun berada yang sudah menonton video ini, silakan disebar ke teman-teman, di-share ke teman-teman, agar teman-teman tahu jangan percaya lembaga survei, harus hati-hati. Ya, kalaupun ada yang bagus itu hanya 1-2 saja, hampir rata-rata kurang baik karena mereka maju tak gentar membela yang bayar. Sebar video ini agar teman-teman relawan Anies tahu pada saat 14 Februari yang dicucuk 1, kalau 2 batal 3 apalagi. Demikian, terima kasih.